Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang sebuah kisah penglaris centong kayu nisan. Cerita kali ini ditulis oleh Manafila yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik ya teman-teman, karena ceritanya akan segera saya mulai. Semua nama sudah kami samarkan karena itu merupakan privasi dan untuk keamanan bersama ya teman-teman. Yuk kita mulai saja ceritanya. Dalam kisah yang diceritakan oleh seorang spiritual tentang centong nasi yang terbuat dari nisan kayu makam orang yang baru meninggal. Kejadiannya sekitar sekitar 20 tahun yang lalu. Sebut saja Bu Susi bersama suaminya Pak Karso. Kedua orang ini datang ke salah satu praktisi untuk meminta bantuan. Praktisi ini sebut saja namanya Mbah Sugeng. Keduanya mengeluhkan tentang usahanya yang tidak lain warung makan yang selalu sepi pengunjung. Pak Karso sendiri menginginkan sebuah penglaris agar dagangannya itu laku. Namun Mbah Sugeng menyarankan untuk tidak menggunakan penglaris. Mbah Sugeng sendiri, dia itu bukan orang yang suka dengan hal-hal yang bersifat musyrik ataupun syirik seperti itu. Akan tetapi, dia ini menginginkan setiap siapapun yang datang kepadanya itu selalu diarahkan terlebih dahulu agar orang-orang yang datang kepadanya itu jangan sampai menyekutukan Allah. Tapi yang terjadi dengan Pak Karso dan juga istrinya tidak sesuai dengan harapan. Sebelumnya, sepasang suami istri ini sudah 5 kali berkunjung ke dukun lain, namun sama sekali tidak ada hasil sampai akhirnya mereka datang menemui Mbah Sugeng. "Mbah, bantulah kami, Mbah. Kami sudah datang beberapa kali ke sini, Mbah. Sudah ngelakuin apa yang sampean ajarkan juga. Udah sholat, udah ini itu, tapi jujur usahaku nggak ada perubahan. Bukannya lebih baik, tapi malah lebih buruk." Saat itu Bu Susi meminta sama Mbah Sugeng, "Mbah, kalau memang si Mbah tidak mau bantu ya sudah. Saya ini sebenarnya percaya sama si Mbah. Kalau sampean ini bisa bantu orang yang dalam keadaan susah seperti saya ini. Usaha saya itu benar-benar sudah hampir bangkrut, Mbah. Sudah di ujung tanduk. Bagaimana dengan kebutuhan anak-anak saya? Saya juga butuh uang buat hari esok, dan bukan itu saja. Saya juga punya angsuran yang tidak sedikit, Mbah. Saya minta tolong sama si Mbah. Memang saya kepingin nyari perantara lain yang bisa membantu usaha saya. Saya itu udah pernah datang ke dukun lain dari berbagai daerah, tapi hasilnya itu ya nihil. Yang ada, saya hanya diperalat oleh para dukun itu." Mbah Sugeng yang mendengar cerita dari Bu Susi pun sedikit prihatin. Mbah Sugeng pun bingung antara mau dan juga menolak. "Ada satu hal, kalau kalian ingin sukses dalam menjalani usaha, tapi agak aneh," kata Mbah Sugeng. "Aneh gimana, Mbah?" "Ya, anehnya tuh gini, kalau kalian percaya dan yakin, terutama itu yakin sebab sesuatu yang akan dilakukan dalam hal gaib atau mistis itu butuh keyakinan. Kalau tanpa keyakinan, apapun itu yang kalian lakukan itu ya tidak akan bisa terwujud." Mendengar kata keyakinan, Pak Karso sempat menanyakan kembali, "Maksudnya yakin gimana, Mbah?" "Yakin dari hatinya Pak Karso sama Ibu Susi. Kalian sudah pernah mendatangi para dukun kan? Tapi karena kembali lagi keyakinannya kalian sampai di mana? Ya kalian percaya enggak sama apa yang dilakukan sama sang dukun itu? Kalau kalian tidak percaya ya begini hasilnya. Nah, ini ada satu hal yang disampaikan kepada kalian. Ya, kalau berani ambil salah satu nisan kayu di mana orang itu baru meninggal tepat di hari Selasa Kliwon, dan juga ada mantranya. Intinya ada beberapa hal yang harus dibaca." Nah, waktu mendengar kata makam mereka menengadahkan kepala kaget. "Makam orang meninggal?" "Iya."
Makanya saya bilang daripada saya minta kalian ambil tali pocong ataupun kain kafannya, ya tentunya kalian pasti kerepotan. Ambil saja batu nisan ataupun kayu nisan yang ditancapkan di bagian kepalanya itu. Nanti kalian ganti dengan nisan yang lain. Nanti setelah diambil, kamu jangan langsung bawa ke rumah, tapi bawa ke sini dulu. Saking nekatnya Bu Susi sama Pak Karso, ya dia langsung menjawab, "Iya ya Mbah, aku siap melakukan itu semuanya, tapi gimana nyarinya Mbah?" "Ya kalian usahalah, pasti ada jalan yang terjal. Kalian tinggal nyari saja, kalau memang jalan itu mudah bagi kalian, ya pasti ketemu. Ya kalau tidak ketemu juga, mungkin belum jalannya sampean. Cuman ini saja penjelasan dari saya," kata Mbak Sugeng. Mereka berdua akhirnya pamitan dan mulai mencari tahu tentang orang yang meninggal di hari Selasa Kliwon. Dalam kurun waktu 4 bulan, mereka datang kembali sembari membawa nisan yang terbuat dari kayu itu. "Kalian dapat ini dari mana?" "Ini nisan tetangga saya yang baru beberapa hari meninggal di hari Selasa Kliwon, Mbah. Sekarang gini, ini kayu nisan, kan udah kalian dapatkan. Besok pagi sekali kalian ubah nisan ini seperti balok biasa. Nah setelah itu, baru kalian bawa ke tukang ukir atau tukang kayu agar bisa dibuat centong. Tapi sebelumnya, malam ini kalian harus ritual, dan ritualnya terletak di makam kampung sebelah." "Jaraknya jauh nggak Mbak dari sini?" "Enggak jauh kok, kalian jalan kaki saja. Soalnya kalau pakai motor nanti ketahuan warga." "Ya udah, sekarang kita ke sana," lanjut Mbak Sugeng. Dengan menempuh jalan yang lumayan licin, mereka menuju ke makam yang akan dijadikan tempat ritual oleh sepasang suami istri itu. Gelapnya malam dengan semilir angin menemani mereka. Setelah sampai di satu tempat yang di situ terdapat makam keramat dengan pohon besar yang berada di samping kanannya, Pak Karso sama Bu Susi diminta untuk duduk. "Kalian duduk di sini sembari baca mantra yang sudah saya ajarkan, dan kalian jangan berdoa di makam tapi di bawah pohon besar itu." "Kok bukan di makam?" "Kamu kan mintanya penglarisan kan? Nah kalian minta sama penunggu pohon itu agar mereka bantu kamu dalam usahamu. Cuman medianya kayu nisan ini. Jadi kalian jangan pernah takut ketika nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan hal gaib. Intinya, ya kalian siap tidak siap harus siap, dan mantranya harus diingat-ingat." Setelah persiapan sudah dilakukan, keduanya ditinggalkan sampai subuh. Mbak Sugeng datang lagi sekitar jam 5 pagi, dan mereka langsung diajak balik ke rumah Mbak Sugeng. Sampai di rumah mereka pun langsung ditanya, "Gimana tadi ritualnya?" "Oh, saya ketemu sama penunggu pohon itu Mbah, dan dia akan membantu lewat kayu nisan ini katanya. Jika perjanjian sudah disepakati, besok pagi jangan lupa lakukan seperti apa yang Mbah katakan kemarin. Kayu nisan yang sudah disiapkan dan dibacakan mantra dianjurkan untuk langsung dibawa ke tukang kayu. Minta sama tukang kayu buat untuk membuat centong nasi itu. Centong itu nantinya akan berfungsi menjadi penarik rezeki kalian. Namun centong itu jangan sampai tersentuh oleh tangan kalian maupun orang lain secara langsung, tapi dilapisi dengan kain lap yang berwarna merah." "Loh, kok gitu, kenapa Mbah?" "Udah kamu lakukan saja, nggak usah banyak tanya." Iya Mbah." Setelah obrolan itu selesai, mantra tambahan kembali dijelaskan. Setelah apa yang dilakukan Mbak Sugeng untuk keduanya sudah selesai, setelah itu masih ada hal-hal yang harus dilakukan oleh Pak Karso ataupun istrinya, yaitu mereka berdua di setiap malam-malam tertentu harus datang ke pohon besar itu untuk bertemu dengan penunggu dari pohon besar itu yang merupakan perewangannya. Keduanya pun sudah paham dengan peraturan dan segala mantra serta ritual yang harus mereka lakukan. Sampai singkat ceritanya, keduanya datang lagi ke Mbak Sugeng dengan hasil yang luar biasa. Pak Karso sangat berterima kasih dengan Mbak Sugeng. "Saya ingatkan untuk kalian berdua ya,
Saya ngebantu tapi kembali lagi ke kalian sendiri. Saya tidak bertanggung jawab untuk kedepannya. Ingat itu. Ini semua ada risiko yang harus kalian tanggung. Iya mbah, saya udah paham itu. Itu kan kesepakatan kami dengan perewangan itu. Ya sudah, kalau kalian sudah paham, jadi kalaupun nanti ada masalah itu urusan kalian berdua. Yang penting kalian jangan sampai melanggar pantangannya. Saya yakin tidak bermasalah, tapi kalau di antara kalian itu melanggar salah satu pantangannya bisa menjadi malapetaka. Apa yang dijelaskan oleh Mbak Sugeng ditanggapi serius sama Bu Susi dan juga Pak Karso. Semenjak Mbak Sugeng menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan pantangan dan ritual yang dilakukan, apa yang dikatakan Mbak Sugeng itu dilakukan oleh keduanya. Sepasang suami istri itu rutin datang ke pohon besar itu. Setiap bulan keduanya itu datang sekitar jam 11 malam. Nah, ketika datang, biasanya mereka menghampiri Mbak Sugeng terlebih dahulu untuk meminta diantar ke makam itu. Namun, di ritual yang ketiga ini, Mbak Sugeng berkata, "Kamu itu sudah jadi pengikutnya, kalian tinggal masuk saja ke makam itu dan siapkan segala keperluan ritualnya. Perewangan kalian itu sudah menunggu, yang penting semua sesajinya sudah dipersiapkan." Semenjak saat itu juga Pak Karso dan juga Bu Susi jarang lagi mampir ke rumahnya Mbak Sugeng. Sampai singkat ceritanya, 1 tahun keduanya menjalin perjanjian dengan jin penunggu pohon besar itu. Warung makan miliknya pun sekarang diperluas. Bahkan mereka mampu membeli tanah sebelah sampai warung nasinya itu punya beberapa karyawan. Kesuksesan itu benar-benar nyata diraih oleh Pak Karso dan juga Bu Susi. Secara materi semuanya sudah bisa dicukupi. Tapi semenjak 1 tahun itu ada hal yang tidak terduga terkait dengan kain merah yang digunakan sebagai pembalut centong. Waktu itu Pak Karso langsung menemui Mbak Sugeng untuk menceritakan kejadian itu. Centong yang hampir tiap hari dipegang oleh istri saya ini kepegang karyawan saya, Mbah. Itu kira-kira bermasalah enggak, Mbah? Nah, saya kan sudah bilang Pak Karso, khususnya istrimu, centong itu jangan sampai tersentuh secara langsung oleh orang lain. Kalian sendiri sebagai pemiliknya saja dilarang, apalagi orang lain. Maka dari itu harus dibalut dengan kain merah. Nah, karyawan yang sampean megang centong itu nggak pakai kain merah. Iya, Mbah. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi nanti kamu lihat apakah orang yang memegang itu nanti kena masalah atau tidak. Kalau kena masalah, usaha sampean bakalan lancar. Tapi kalau orang itu selamat, usaha sampean akan hancur. Maksudnya gimana, Mbah? Semua itu ada timbal baliknya, Pak Karso. Jadi, tidak mudah bagi pelaku. Dan juga inilah pantangan yang kalian harus jaga. Kalau kalian melanggar pantangan, resikonya akan, kalian akan bangkrut ataupun meninggal dunia. Tidak berselang lama kemudian, dari obrolan itu Pak Karso berpamitan. Memang secara nyata kehidupan keduanya sudah berubah. Kini mereka tinggal di sebuah rumah mewah, segala kebutuhan sudah terjamin. Namun 1 bulan kemudian, Pak Karso kembali lagi menemui Mbak Sugeng. "Mbah, karyawan saya meninggal, Mbah. Meninggalnya kenapa?" "Kecelakaan, Mbah." "Lihat kan, saya bilang apa? Orang yang memegang centong nasi itu tanpa sepengetahuan pemiliknya pasti akan celaka. Tapi syukur orang itu tidak punya pondasi. Kalau dia punya iman yang kuat, hancur sampean, bangkrut usahamu. Makanya sampean hati-hati, jangan sampai hal itu terulang kembali. Kalian masih diperingatkan oleh hal yang baik." Setelah mendengar apa yang dikatakan Mbak Sugeng, Pak Karso dan sang istri pun sangat hati-hati. Beberapa bulan setelah karyawannya meninggal, mereka kian sukses, bahkan sampai punya cabang. Tapi di balik itu semua, Bu Susi selalu memasak nasi di rumahnya. Jadi nasi itu setiap kali mau dijual di setiap cabang-cabangnya, nasi itu sudah dimasak di rumahnya, tidak pernah dimasak di warungnya secara langsung. Dan semua itu dilakukan oleh Bu Susi sendiri, sembari baca mantra.
Mantra dan juga centong itu akan mempengaruhi nasi-nasinya yang akan menjadikan orang-orang yang membeli itu merasakan kelezatan dan kenikmatan sampai beberapa cabang itu benar-benar banyak pelanggannya. 1 tahun lebih ritual itu rutin dilakukan oleh Pak Karso dan Bu Susi. Namun yang namanya musibah ataupun petaka tidak akan bisa lepas dari keduanya. Ritual itu pun ada timbal baliknya. Setelah salah satu karyawannya meninggal, sebenarnya tidak ada pantangan yang dilanggar oleh keduanya. Namun, yang terjadi, usaha milik sepasang suami istri itu kian meredup. Centong itu sudah tidak berfungsi lagi seperti dulu, dan ini menjadi pertanyaan besar bagi Pak Karso dan Bu Susi. Mbah Sugeng pun memberi penjelasan. Ini adalah cara dari centong nasi itu bekerja. Penglaris itu akan bekerja setelah dia diberikan sesuatu. Kalian pernah berpikir nggak, kenapa harus menggunakan kain merah? Karena kain merah itu adalah simbol dari darah. Jadi ada hal yang harus kalian persembahkan. Jadi tidak mudah bagi kalian mendapatkan kesuksesan begitu saja. Makanya Simba kan pernah bilang sama kalian, urusan kedepannya itu urusan kalian sendiri. Nah sekarang kalian ingin mendapatkan hasil yang lebih lagi. Serahkan nama atau orang yang akan kalian tumbalkan. Kain merah itu butuh darah manusia. Pak Karso yang mendengar penjelasan itu pun, ya sangat tercengang. Mbah, apa nggak ada cara lain? Untuk ini saya tidak bisa bantu. Itu urusan kalian, bukan urusan saya. Begitulah kata Mbah Sugeng. Sesegera mungkin keduanya harus nyari nama untuk dijadikan tumbal. Mbah, kalau orang lain gimana? Tidak bisa, Karso. Karena kalian datang ke sini sudah terlambat. Tumbal kemarin sudah karyawanmu, maka tumbal kali ini harus di antara keluarga ataupun orang tersayang kalian berdua. Siapa yang kalian sayangi, maka itulah yang akan menjadi target perewangan centong nasi dari nisan kayu itu. Mendengar apa yang disampaikan oleh Mbah Sugeng, Pak Karso sama Bu Susi semakin panik. Mbah, jangan anak saya, Mbah. Saya tidak bisa bantu kalian. Terserah perewanganmu mau ambil nyawa siapa. Kalian harus siap menanggung akibat dari itu semua. Semenjak kedatangan ke rumah Mbah Sugeng, hidup sepasang suami istri itu sudah tidak tenang. Mereka khawatir dengan apa yang akan terjadi ke depannya, sampai akhirnya nyawa anak tersayangnya meninggal dunia 2 sekaligus. Waktu itu keduanya sedang pergi dan ketika pulang, kedua anaknya sudah tergeletak dengan darah yang bercucuran. Sempat dibawa ke rumah sakit, tapi karena pendarahan yang begitu hebat membuat anak-anaknya tidak tertolong. Jadi pada intinya apa yang diceritakan Mbah Sugeng, apapun bentuk penglaris ataupun pesugihan tidak lepas daripada tumbal nyawa. Walaupun secara tidak langsung, tapi semua itu ada timbal baliknya. Siapapun pelaku yang musyrik, yang tidak lain adalah penyembah selain Allah SWT, dia akan menerima petaka yang luar biasa. Perewangan akan menuntut haknya karena dia sudah ngasih harta begitu banyak lewat usaha yang laris manis. Karena memang keahlian dari iblis untuk menyesatkan manusia itu sangat luar biasa. Nah, disinilah Pak Karso baru menyadari ternyata penglarisan itu benar-benar membuat petaka untuk keluarganya sendiri. Semenjak kedua anaknya meninggal, mereka berdua semakin sering datang ke rumahnya Mbah Sugeng karena khawatir akan ada sesuatu yang terjadi pada anak sulungnya. Jangan sampai tahun depan anak sulungnya mengalami hal yang tidak diinginkan. Keduanya memang sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dengan harta yang begitu melimpah dan usahanya kian maju, keduanya sempat meminta untuk mengembalikan centong nasi itu ke makam yang sesungguhnya. Namun Mbah Sugeng berkata, pantaskah centong nasi itu digunakan untuk batu nisan? Kalian akan memasang kembali sesuatu yang sudah kalian pahat dan menjadi sebuah nisan kembali. Tidak mungkin bisa kembali seperti semula, Karso. Jadi ini sudah jadi resikonya kalian. Ya terus gimana, Mbah? Agar saya itu bisa lepas dari penglarisan ini. Kalian dulu janjinya gimana? Perjanjiannya apa sama sesembahan yang ada di bawah pohon besar itu? Ya perjanjiannya begini, Mbah. Perjanjian itu pokoknya setiap kali saya menggunakan centong itu, ya saya harus ritual dan setiap kali saya ritual.
Ya memang di beberapa bulan terakhir ini saya merasakan kok sering sekali diminta sesuatu yang lebih. Padahal janjinya dulu itu ya cukup ritual mbah, tapi sekarang kok disuruh menyediakan ayam juga mbah. Mbah Sugeng pun menjelaskan, ayam itu adalah simbol bakar. Jadi intinya sampean diminta ritual dengan cara membawa seekor ayam jantan ataupun ayam betina itu. Itu merupakan sebuah simbol daripada perewangannya sampean yang menginginkan tumbalnya. Nanti kalian akan tahu sendiri. Intinya Simba sudah tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah terjadi, dan perjanjian itu kan sudah disepakati kalian sama perewangan itu sendiri. Semenjak anak keduanya meninggal, memang Pak Karso masih rajin melakukan ritual dengan membawa ayam cemani. Itu semua dilakukan agar anak sulungnya itu aman dan selamat. Nah, pada saat melakukan ritual kembali, Pak Karso datang ke Mbah Sugeng sembari membawa ayam. Pak Karso sempat menanyakan ke Mbah Sugeng, "Mbah, ini ayam itu sebenarnya untuk apa? Apa benar Mbah ayam ini bisa menggantikan nyawa anak saya?" "Bukan, tapi justru kebalikannya." "Maksudnya gimana Mbah?" "Jadi begini, ayam yang kamu pegang ini ayam cemani jantan. Kamu kan nanti disuruh ritual sama sesembahan kamu. Saat kamu ritual di sana, kamu disuruh menyembelih kan? Kalau kamu ingin menyelamatkan nyawa anak kamu jangan mau potong ayam itu. Tapi biasanya kalau tidak mau memotong di antara kalian berdua ini, yang nantinya akan diambil sendiri, kalian berdua dipilih jadi salah satu yang menggantikan ayam tersebut." Jadi intinya begini, setiap siapapun yang berkunjung ke tempat keramat, penunggu yang merupakan sosok siluman yang bisa mengabulkan permintaan kalian dengan membantu usaha kalian, dia tidak akan tinggal diam, dia selalu meminta tumbal balik. Pak Karso sama Bu Susi hanya bisa pasrah. Mereka berangkat dengan keadaan khawatir. Di bawah pohon itu, sosok sesembahannya meminta ayam cemani itu untuk disembelih. Ketika Pak Karso dan istrinya saling memegang ayam itu, Pak Karso yang memegang bagian kepala tiba-tiba mendapatkan bisikan, "Karso, segeralah potong ayam itu." Namun Pak Karso ingat perkataan Mbah Sugeng, "Jangan potong ayam itu." Tapi anehnya perkataan Mbah Sugeng hanya angin lalu. Pak Karso dan sang istri sama sekali tidak teringat anak sulungnya. Bu Susi memegang bagian kaki, sementara Pak Karso memegang bagian lehernya. Pak Karso yang memegang leher ayam itu, tapi seakan-akan seperti ia menarik leher anaknya sendiri. Nah, saat itu Pak Karso sama sekali tidak berpikir panjang. Pak Karso memotong itu sampai lehernya terputus. Dengan begitu darah mengucur deras. Nah, saat itu Bu Susi langsung ketakutan dan tersadar. "Mas, kamu sudah bunuh anak kita, Mas." Wah, Pak Karso pun terdiam. Bu Susi menangis sambil teriak-teriak. Sang iblis justru tertawa terbahak-bahak. "Kamu akan menjadi orang kaya, Karso. Segeralah pulang, lihat apa yang terjadi dengan anak kalian." Ketakutan yang sudah memuncak membuat Bu Susi langsung lari terbirit-birit. Tidak perlu waktu lama untuk keduanya sampai di rumah. Begitu terkejutnya mereka saat melihat anak sulungnya tergeletak dengan muka yang membiru, mata melotot, dan lidah yang menjulur keluar. Bu Susi berteriak histeris, meraung-raung sembari memukuli Pak Karso. Pak Karso sendiri hanya bisa tertunduk di lantai. Setelah 7 hari kematian sang anak, Pak Karso dan Bu Susi datang lagi ke kediamannya Mbah Sugeng dengan menangis-nangis. "Kenapa kalian? Ada apa?" "Anakku Mbah, aku sudah tidak punya harapan lagi. Semua anakku sudah meninggal, dan yang terakhir Mbah, anakku meninggal dalam keadaan leher tercekik. Seperti ada yang mencekik leher anak saya. Lidahnya sampai menjulur, matanya melotot." Itulah jawaban dari apa yang kalian dapatkan. Harta berlimpah tapi anak-anak kalian meninggal semua kan? Itu semua karena centong nasi yang dibalut kain merah itu. Saat itu Pak Karso yang sudah sangat menyesal, "Aku buang saja Mbak centong itu ke muara laut, karena saya sudah tidak sanggup lagi hidup dengan serba ada, tapi aku tidak punya siapa-siapa kecuali istriku." Mbah Sugeng pun hanya bisa menghela nafas panjang.
Terserah kalian, mau dibuang atau tidak itu hak kalian. Tapi intinya kalian jangan pernah mengharapkan kekayaan dari apa yang sudah kalian serahkan, yaitu tumbal nyawa anak-anak kalian. Cari pekerjaan lain yang halal. Perewangan ketika murka akan mengancam nyawa si pelaku sendiri. Sepulangnya mereka dari Mbah Sugeng, mereka langsung pergi ke muara dengan membawa centong nasi itu. Dengan perasaan yang sangat menyesal, centong itu akhirnya dibuang ke muara. Dengan bantuan Mbah Sugeng pula mereka berniat ingin kembali ke jalan yang benar. Saya sudah buang centong itu, Mbah. Saya tidak mau berurusan dengan makhluk itu lagi. Kalian kembalilah ke jalan yang benar. Tapi semua itu kembali ke hati nurani kalian sendiri. Tidak perlu disesali, semuanya sudah terjadi. Keduanya pun mengangguk lemas. Dengan bantuan dan bimbingan Mbah Sugeng, mereka ingin bertaubat dan dipagari agar tidak diserang oleh iblis mantan sesembahannya. Setelah mendapat penjelasan dari Mbah Sugeng, Pak Karso dan Bu Susi kembali seperti semula, menjalankan apa yang mereka lakukan tanpa bantuan centong itu. Di samping itu, Pak Karso berusaha untuk mencari pekerjaan lain yang membantu perekonomian keluarganya. Beberapa pelanggan yang biasa makan di tempatnya sering protes jika nasinya sudah basi. Perubahan itu benar-benar dirasakan oleh keduanya, sampai di beberapa cabang warung makannya dalam kurun waktu beberapa bulan sudah tutup, dan tutup total. Pak Karso pun merambah menjadi kuli bangunan. Pikirnya yang penting tidak lagi berkaitan dengan perewangan. Kekayaan yang dimilikinya pun satu persatu diambil, sementara saat itu Bu Susi sering dimimpikan perewangan dari sosok yang tidak lain berasal dari tempat yang dimana Pak Karso atau Bu Susi ini sering ritual. Mbak Susi pun memberitahu bagaimana caranya menghalau sosok itu. Tapi pada hakikatnya Pak Karso dan Bu Susi ini tidak lagi ritual. Maka perewangan yang selama ini membantunya pun ia akan murka karena mereka telah melanggar perjanjiannya. Bu Susi pun mengalami sakit yang susah untuk disembuhkan. Badannya pun kian kurus dan matanya semakin cekung ke dalam. Karena dalam beberapa bulan ini setelah anak sulungnya itu meninggal, setengah tahun mungkin tidak ada masalah bagi Bu Susi. Dia baik-baik saja walaupun sering mimpi buruk. Tapi setengah tahun berjalan ke belakang, tepat di mana 1 tahun semenjak anak sulungnya meninggal, petaka itu benar-benar dirasakan oleh Bu Susi. Bu Susi harus menerima ganjaran ataupun karma atas perilakunya. Pak Karso sendiri sering melihat sosok pocong dengan wajah yang sudah meninggal. Yang tidak lain ya, ternyata itu wajah dari orang yang nisannya diambil itu. Orang itu selalu datang menagih janjinya. Mana nisanku? Kembalikan nisanku. Kejadian itu yang sempat membuat Pak Karso berkali-kali datang ke Mbah Sugeng menceritakan apa yang sudah dialaminya. Lebih parahnya lagi, Bu Susi kini sering kesurupan, bahkan sering ngomong sendiri. Aku tidak bisa menanggung jawabi apa yang sudah kamu janjikan. Kesepakatan itu, aku tidak bisa menyanggupinya. Kalimat itu yang sering diucapkan oleh Bu Susi. Pak Karso sudah sedikit paham kalau kemungkinan besar perewangan yang berada di balik pohon yang tidak jauh dari rumahnya itu tetap akan mengambil haknya, yang tidak lain adalah harta bendanya, tapi dengan caranya yang tidak bisa dideteksi. Berbulan-bulan Bu Susi ketakutan sampai histeris, dan tepat 2 tahun meninggalnya sang anak, Bu Susi pun keadaannya sudah sangat memprihatinkan sampai akhirnya meninggal dunia. Sosok pocong sang pemilik nisan pun turut datang di setiap malamnya. Belum lagi perewangannya yang sering meneror Pak Karso membuat ia semakin ketakutan. Beberapa hari setelah istrinya meninggal, Pak Karso mendatangi Mbah Sugeng. Mbah Sugeng pun menjelaskan, kalau kamu pengen selamat, ya sudah, jangan gunakan apapun yang sudah kamu dapatkan lewat perewanganmu. Kamu harus kembali kerja seperti biasa. Makanlah dari sesuatu yang tidak lain hasil dari keringat kamu sendiri. Jangan dari apa yang sudah kamu dapatkan lewat penglarisan itu. Karena jika sekali-kali kamu makan itu, maka nyawamu akan menjadi taruhannya. Nah, waktu itu juga Pak Karso sempat menanyakan kembali,
Kalau saya tidak makan harta yang sudah saya dapatkan dulu, terus untuk apa Mbah warung makan ini dan rumah makan yang saya tempati ini? Nanti kamu akan tahu jawabannya, Karso. Selang beberapa bulan, Pak Karso juga mengalami sakit yang membuat harta bendanya terkuras. Pak Karso pun pada kala itu sempat menginap di rumah Mbah Sugeng yang tujuannya untuk diterapi maupun diruqyah. Tapi alhasil perjanjian yang sudah terlanjur disepakati oleh keduanya ternyata mudah diingkari. Dalam keadaan dia yang berusaha untuk bertaubat, itu pun pada kenyataannya yang terjadi sama Pak Karso ini belum sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat yang membuat Pak Karso terus dikejar oleh perewangannya. Seburuk apapun nasib seseorang yang sudah ditakarkan rezekinya masing-masing, jika orang itu kurang bersyukur dan juga kadang mengeluh, maka akan diambil nikmatnya. Tapi ketika orang itu bersyukur, insya Allah nikmat doa akan ditambah. Untuk orang-orang yang berada di luaran sana, jangan pernah berpikir untuk mendatangi orang-orang pintar, terutama yang menjerumuskan menuju kesesatan seperti ini. Dan cerita pun berakhir sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur. Dan untuk kalian yang memiliki pengalaman horor, kalian bisa kirimkan ke alamat email kami yang tertera dalam kolom deskripsi video kali ini. Kirimkan karya kalian ke kami ya teman-teman. Nantinya akan ditulis manafilah yang nantinya akan saya bacakan di sini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa tetap terus like, komen, dan share serta subscribe untuk kalian belum. Yang nantinya kalian juga harus menyalakan tombol lonceng notifikasinya, karena itu kalian dapat mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Seperti biasanya, semoga pesan dari video ini ataupun cerita kali ini dapat kita ambil yang baik, yang buruk kita buang jauh-jauh ya teman-teman. Jadikan itu sebagai pembelajaran agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.